Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Ayu Desita dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PPL saya selama 31 hari, yang mana saya mengangkat judul tentang diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pucunglor. Ini adalah profil lembaga Desa Pucunglor. Daerah Tulungagung dahulu kala yang disebut Ngrowo juga tidak luput dari perhatian orang-orang Mataram yang ingin menyebarkan agama Islam. Di antara mereka, sebutlah tokoh yang bernama Kiai Hasan Nuriman. Beliau tertarik untuk membuka daerah pinggiran sungai Berantas sebelah utara bersama keluarga dan pengikutnya. Beliau membuka daerah serupa hutan belantara. Disitulah muncul suatu yang unik, yaitu banyak ditumbuhi pohon luwak dengan keanehan buahnya yang masih muda, itulah disebut pucung. Melihat fenomena itulah, beliau memberi nama tempat tersebut dengan sebutan Pucung. Perkembangan berikutnya, secara administrasi pemerintah berubah menjadi Desa Pucunglor. Lor itu sendiri mempunyai arti utara. Hal tersebut dikarenakan di daerah Tulungagung bagian selatan yang mempunyai wilayah yang bernama Pucung, sehingga untuk membedakannya diberikan nama Pucung Kidul untuk daerah selatan dan Pucunglor untuk daerah bagian utara. Letak geografis Desa Pucunglor adalah sebuah desa di Kecamatan Ngantru di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ngantru merupakan kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang letaknya paling utara dari kota Tulungagung. Hampir seluruh wilayahnya berada di hilir Sungai Berantas, adapun batas-batasnya yaitu sebelah barat Desa Srikaton, sebelah timur Desa Pakel dan Desa Wonodadi, sebelah utara Desa Srikaton dan Desa Kaliboto, sebelah selatan Kali Berantas. Sebagian wilayah Desa Pucunglor merupakan tanah dataran rendah dan sebagian besar merupakan pertanian. Lokasi pertanian yang saya amati itu berada di Dusun Tungkangsari, Desa Pucunglor. Nah, di sini saya akan mengulas tentang potensi desa saya. Saya akan menjelaskan potensi desa itu sendiri adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Di Desa Pucunglor, mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian dan diversifikasi pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Dalam permasalahan hasil observasi saya, sebagian masyarakat Desa Pucunglor itu masih banyak para petani yang menanami lahannya dengan satu jenis tanaman. Selain itu juga mengeluh saat musim kemarau seperti ini, dikarenakan para petani itu kekurangan sumber mata air yang tidak bisa membuat para petani itu memanen hasilnya dengan banyak. Dari permasalahan yang dihadapi para petani ini,
saya menyarankan untuk menerapkan tanaman tumpang sari yang ada di samping saya seperti ini. Selanjutnya di sini ada beberapa cara bercocok tanam dengan sistem pola tanam polikultur. Yang pertama yaitu dengan sistem tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Seperti lahan yang ada di sini itu ditanami beberapa tanaman, ada pepaya, ada tanaman alpukat, ada tanaman cabai, dan ada juga tanaman jeruk purut. Nah, di sini itu yang dinamakan tanaman tumpang sari, itu di lahan ini ada beberapa jenis tanaman yang bisa membuat para petani itu lebih sejahtera. Ada juga di sini sistem tumpang gilir, itu adalah pola tanam polikultur antara dua jenis tanaman yang dilakukan secara bergiliran atau bergantian. Ada juga sistem tumpang bersisipan, adalah metode penanaman yang dilakukan dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman selain tanaman pokok. Selanjutnya yaitu sistem bergilir, itu adalah metode penanaman yang dilakukan dengan menanam dua jenis tanaman atau lebih secara bergiliran. Ada macam-macam pertanian. Yang pertama, pertanian tradisional, yaitu apabila produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja, padi atau jagung, yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Yang kedua yaitu pertanian tradisional maju modern, yaitu penganeka-ragaman pertanian merupakan suatu langkah utama yang cukup logis dalam masa transisi pertanian tradisional ke pertanian modern. Selanjutnya yaitu pertanian modern. Pertanian modern atau dikenal dengan istilah pertanian spesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Keadaan demikian bisa dilihat di negara-negara yang lebih maju. Pertanian modern bisa dibedakan dalam ukuran dan fungsinya. Jenis pertanian gandum dan jagung. Potensi pertanian yang ada di Desa Pujonglor ini dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah, tidak terkecuali bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Salah satunya diantaranya adalah di Desa Pujonglor. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri, dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sekian hasil laporan PPL saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.